Kabupaten Malang adalah kabupaten terluas kedua di Jawa Timur yang sebagian besar wilayahnya merupakan pegunungan yang berhawa sejuk. Nama Singosari berasal dari Singhasari, kerajaan besar pada abad ke-10 dengan rajanya yang terkenal bernama Ken Arok. Sisa kejayaannya masih bisa dilihat yaitu Candi Singosari yang masih kokoh berdiri hingga saat ini. Selamat datang di SMK Negeri 1 Singosari, merupakan sekolah kejuruan yang berdiri pada tanggal 16 Oktober tahun 1951. Nah, apabila salah satu pengeluarannya itu terkait dengan kerjasama dan pendidikan membantu dalam pendidikan vokasi, entah itu SMK atau perguruan tinggi vokasi, maka akan mendapatkan pengurangan dari pajak tadi sampai 200% dari keseluruhan biaya yang terkait vokasi. Lanjut. Nah, di sini dasar hukumnya adalah PMK 129 tahun 2019. Ya, walaupun di sini salah satu produk dari Kementerian Keuangan ya, tapi ini adalah kebijakan yang berhubungan dengan industri. Karena yang menjadikan insentif ini adalah industri, Bapak Ibu. Sehingga fokusnya adalah industri ini bisa melakukan perhitungan ya, pengurangan pajak itu pada saat mereka sebelum melaporkan pajak tahunan. Lanjut. Nah, ini bisa dilihat di sini bahwa pengurangan tersebut dalam bentuk pengurangan dari pengeluaran bruto ya. Nah, ini merupakan salah satu hal yang kadang-kadang kita pikirkan ya, kenapa ya mereka dapat insentif tapi kok jarang ya industri, bukan jarang ya, kok enggak industri kok enggak semuanya tahu gitu. Mungkin itu jadi pertanyaan kita ya. Artinya kalau kita mau berprasangka ya, mungkin mereka enggak ingin masalah keuangannya diketahui oleh pihak pajak, mungkin gitu. Tapi setidaknya kita sudah berusaha bagaimana kebijakan ini bisa berjalan ya Bapak Ibu. Kita sudah sosialisasi ke beberapa tempat dan juga industri-industri sudah kita undang agar mengikuti proses super tax deduction ini sehingga mereka termotivasi untuk mengikutinya. Memang ada kendala-kendala yang kompleks tadi. Ada yang mereka tidak mau karena mungkin yaitu tadi masalah open keuangannya itu mungkin takutnya nanti ada masalah di berikutnya. Lanjut. Ya, ini bisa diketahui nanti ya sampai 200%. Paling tinggi nanti ya. Kenapa kok paling tinggi? Bukan pasti 200 ya. Karena yang kaitannya dengan belanja modal itu tidak dihitung biasanya. Jadi kalau umpamanya dari industri membuat memberi bantuan alat atau bantuan bangunan ya, istilahnya membangun tempat laboratorium atau yang sifatnya itu belanja modal, itu tidak dihitung untuk persentase dari insentif itu, sehingga ada yang nggak sampai 200 ya, sehingga ada yang cuma 100 berapa dan sebagainya. Nah, tapi maksimal bisa 200 kalau bantuannya bisa dalam bentuk yang lain. Lanjut.
Nah ini bantuan-bantuan kegiatan vokasi yang diberikan industri bisa berupa praktik kerja, pemagangan atau pembelajaran. Ya. Jadi untuk kegiatan praktik kerja pemagangan ini kan kita juga tahu bahwa industri itu kadang ya mohon maaf bukan bukan menganggap negatif, kadang mereka tidak punya konsep bagaimana menerima anak magang atau mungkin menerima anak kerja praktek ya. Artinya pada saat dari pihak siswa yang sedang kerja praktek itu begitu diterima oleh industri, kemudian mereka hanya disuruh untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan di mana mereka ditempatkan. Tapi apakah itu kemudian diukur kemampuannya? Apakah memang anak yang magang itu mendapat sesuatu yang lebih baik daripada dia hanya sekolah? Itu banyak industri yang tidak mengerti. Nah, sehingga sebenarnya sekarang ada yang namanya pelatihan pelatih tempat kerja. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu, mungkin tadi dari Bu Nurul sudah jelaskan di Kadin ada namanya pelatihan pelatih tempat kerja. Nah itu artinya bahwa industri itu nanti minimal punya satu tenaga pelatih yang bisa melatih anak magang. Dia punya konsep bagaimana anak magang itu bisa mempunyai nilai tambah pada saat dia magang di industri. Kemudian standarnya seperti apa? Nah, kemudian juga bagaimana sih sesuai dengan cuma kurikulum di sekolah. Ada kan yang penting gimana anaknya bisa, tapi apakah itu sesuai dengan kurikulum sekolah? Nah, kurikulum sekolah itu maksudnya sesuai, artinya harmonisasi ya, harmonis. Artinya di sekolah diajarkan apa? Kemudian itu nyambung nggak dengan pekerjaan pada saat magang? Nah, jadi itu bisa menjadi bagian dari insentif yang tadi disebutkan. Kalau industri bisa melakukan itu, ya itu bagus sekali. Nah, kemudian pembelajaran, nah ini biasanya dalam bentuk guru ini ya, guru tamu atau praktisi industri yang mengajar, atau mungkin dari pihak sekolah memagangkan gurunya ke industri. Lanjut. Nah, di sini pada saat kita tanggal 23 Agustus ini yang terakhir kali kita mengadakan sosialisasi Supertech Direction. Nah, di mana di situ diikuti oleh 50 industri ya. Nah, 50 industri ini sudah kami sosialisasi untuk bisa mengikuti Supertech Direction. Kami mendatangkan narasumber dari Dirjen Pajak, sehingga pada saat itu kita melakukan pelatihan secara teknis bagaimana caranya menghitung insentif dan sebagainya, sampai hal-hal yang sifatnya bagaimana mengaplikasikan dalam bentuk data. Nah ini kita sudah lakukan sosialisasi dan workshop. Lanjut. Nah itu tadi yang pertama ya, Supertech Direction. Yang kedua pemetaan kompetensi. Lanjut. Nah, kami melakukan pemetaan kompetensi ini untuk mengetahui dalam industri makanan, contohnya itu ada apa saja sih jabatan yang umum ada di industri. Jadi apakah ada supervisor quality control, ada yang namanya produksi, ada yang namanya quality assurance, ada yang bagian teknik dan sebagainya. Itu kompetensinya yang dimiliki seperti apa? Apakah harus memiliki pelatihan tertentu? Apakah harus memiliki istilahnya keterampilan tertentu? Kemudian pendidikannya minimal apa? Itu kita sudah lakukan. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Ini salah satu contoh pada saat kami melakukan pemetaan kompetensi. Ya. Jadi di sini detail sekali bahwa seorang yang menduduki sebuah posisi di pabrik atau industri itu apa aja yang harus dimiliki, pelatihannya, keterampilannya, pendidikannya, terus pengalamannya seperti apa, itu kami lakukan pemetaan. Lanjut. Nah, yang berikutnya adalah pemetaan industri. Nah ini yang kita sudah petakan bahwa
industri yang memang itu potensi dan merupakan salah satu bahkan di masing-masing kabupaten kota. Mungkin lanjut. Nah, ini tadi yang sudah kami sampaikan di rencana pembangunan industri provinsi ada 16 jenis industri yang menjadi prioritas ya, industri unggulan. Nah, masing-masing jenis industri ini sudah ditetapkan di kabupaten kota mana. Jadi ada yang berada di beberapa kabupaten kota, ada yang cuma ada sedikit kabupaten kota sesuai dengan kompetensinya. Artinya ini bisa menjadi masukan bagi sekolah apabila akan membuat jenis program studi supaya mereka pada saat nanti kerjasama dengan industri itu lebih mudah karena di situ memang industrinya ada dan memang sudah menjadi salah satu prioritas yang dikembangkan oleh pemerintah provinsi. Nah ini nanti bisa dikasihkan ke peserta ya. Ya mungkin itu gambaran yang bisa kami sampaikan terkait kebijakan industri. Mungkin kita nanti lebih banyak tanya jawab ya Bapak Ibu ya. Mungkin saya paham Bapak Ibu mungkin sudah bosan kalau pemaparan terlalu lama, jadi monggo nanti silakan tanya jawab setelah ini. Dan mungkin itu ada lagi lanjut. Oh, ada ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Wajar, saya mohon maaf Pak Wajar, saya Suri Taslim dari SMK 1 Singosari. Apa tadi Pak Wajar katakan mencari kenapa kok SMK tidak match dengan industri ya. 78 tahun Indonesia merdeka Pak. Ya, Indonesia hari ini pendidikan kejuruan itu kembali seperti tahun 70-80 Pak. Di mana kekurangan guru di mana-mana, lulusan tidak kompeten, kelas sekolah kurang berani mengambil keputusan. Nah ini saran saya Pak, sebenarnya ya gak apa-apa Pak, kita ngomong-ngomong aja Pak ya, kata Prabowo ngomong-ngomong aja Pak. Permasalahan sebenarnya di sini Pak ya, bagaimana kalau SMK dan vokasi di universitas itu ditarik ke perindustrian Pak, minimal setingkat direktur sehingga betul-betul bisa match. Tidak perlu lintas kementerian, ini kan lintas kementerian Pak. Kementerian Pendidikan mengelola pendidikan, perindustrian mengelola perindustrian, terlalu jauh kemudian. Padahal di Jakarta dekat Pak. Tapi kenyataan seperti itu sekarang tidak match itu. Nah pertanyaan Bapak tadi di mana? Ya karena kepala sekolah kita nggak berani mengambil keputusan, meskipun impres sudah keluar 9 tahun 2016 dari instruksi Presiden, kemudian undang-undang LSP, BNSP sudah ada, barang standar itu. Mau apa lagi yang kurang? Gak ada. Tinggal keberanian sekolah Pak, kurang berani. Nah kalau umpama sekolah bernaung di Departemen Perindustrian dan Perdagangan, kan tinggal bisik-bisik Pak, dekat sekali. Terima kasih Pak Wajar, mohon maaf. Terima kasih Pak Taslim ya, Satu Singosari. Ya. Ya, memang itu hal yang berat ya Pak Taslim. Artinya kalau kita lihat Kementerian Perindustrian sebenarnya punya juga SMK-SMK yang di bawah kementerian. Tapi kalau sudah sampai ke provinsi, itu memang kewenangannya yang SMK atau pendidikan vokasi itu ada di Dinas Pendidikan. Ya. Mungkin yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Sedangkan industri itu memang masuk dalam lingkupnya Dinas Perindustrian Perdagangan. Namun kita juga tahu bahwa kita sekarang sudah ada yang namanya Perpres nomor 68 tahun 2022. Mungkin sempat disampaikan dulu tadi bahwa ya, ada, Pak. Kenapa kok baru sekarang? Karena memang kita punya target bahwa Indonesia Emas tahun 2045 itu kita harus bisa eksis untuk sumber daya manusia. Nah, di tahun 2022 ditetapkan secara nasional, di Jawa Timur baru ditetapkan 2023 yang tadi tim koordinasi vokasi daerah itu sudah terdiri dari Dinas Pendidikan, Dinas Perindustrian Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja, bahkan Dinas Koperasi dan UMKM, ada Bapeda, dan itu dipimpin langsung oleh sekretaris daerah. Nah, artinya kalau digabungkan nggak bisa, sudah ada payung hukumnya untuk berkolaborasi. Nah ini
sebenarnya sudah awal yang baik Pak untuk bisa selalu bekerja sama, tidak hanya berjalan sendiri. Jadi kalau ibaratnya sebelum tahun 2022 ini memang benar Bapak jalan sendiri, karena sama-sama untuk menuju sesuatu yang berbeda-beda. Kayak dinas pendidikan mungkin harapannya kan bagaimana sekolah itu terakreditasi. Ya mohon maaf, mungkin ada MOU tapi implementasinya atau penerapannya tidak optimal. Ya. Mungkin banyak MOU, mungkin seperti itu. Saya tidak bicara negatifnya ya. Tapi kan bagaimana dengan adanya MOU itu bisa benar-benar apa ya, istilahnya ada bobot yang bisa dilihat. Ini juga dengan PTA. Apa sih PTA yang kontribusinya? Oh iya, kita magangnya kalau di sana pasti diterima. Terus berapa persen dari yang magang itu diterima kerja di sana? Nah, mungkin hanya sebagian yang seperti itu, yang semuanya. Bahkan ada yang pokoknya dulu nanti nggak akan diundang. Nah, dengan adanya PKDU ini, kami juga kemarin ya, bulan kemarin itu bulan Februari tanggal 18 itu sudah bekerja sama dengan Kadin dalam membuat portal vokasinya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya. Tadi disampaikan. Di situ kita sudah mulai menyusun database. Karena kan kebanyakan kita ini kayak SMK itu mau bekerja sama dengan industri itu masih berapa dengan siapa. Nah nanti kalau seumpama itu sudah benar-benar lengkap, yang bukan lengkap ya, bertambah nanti akan muncul industri-industri mana yang ada di daerah Bapak Ibu yang bisa bersama, mungkin bidangnya apa, komoditinya apa. Kemudian yang tadi pelatih tempat kerja itu di sana semakin banyak, karena selama ini mungkin masih baru berapa puluh orang ya. Artinya kita juga mensosialisasikan bagaimana industri ini bisa minimal satu orang pelatih pekerja. Jadi bukan seorang anak magang di sana hanya disuruh-suruh aja. Istilahnya kalau di dunia vokasi itu kopi ya, gitu ya. Suruh untuk kopi dan buat kopi. Tapi ya seperti itu ya. Tapi intinya terus ilmunya ini seperti apa gitu. Pada saat dia ditempatkan ya harus mengikuti sistem yang di situ. Tapi ilmunya kemudian banyak yang berkembang. Karena hanya sekedar untuk mengetahui bahwa oh kalau kerja seperti ini loh, kalau hubungan sama orang ini seperti ini, sama atasan seperti ini. Jadi akhirnya ya mohon maaf hanya soft skill yang mungkin bisa naikkan. Tapi kalau secara teknisnya mungkin ya kurang. Akhirnya kebanyakan industri hanya melihat soft skill atau mungkin bahkan tidak melihat kompetensi secara ini ya, secara keseluruhan. Nah, akhirnya belajar selama berapa tahun tadi nggak optimal manfaatnya. Nah ini mungkin jawabannya adalah kita sudah membentuk tim koordinasi vokasi daerah yang nanti bisa bersinergi untuk membangun vokasi dari Provinsi Jawa Timur ini bisa sinergi dengan dunia kerja. Mungkin itu Pak Hasil. Pak, sebentar Pak, ada lagi sedikit Pak. Memang kita kembali ke sejarah Pak ya. Berdirinya sekolah kejuruan atau SMK itu kan pada waktu zaman Belanda, saya baca sejarahnya, karena industri membutuhkan tenaga kerja. Sementara dari kompetensi yang baru ada sekolah. Dari situ Pak, kalau bisa SMK itu punya industri kecil lah. Semacam kalau di otomotif berarti punya ATPM atau semacam saingannya Auto 2000 misalnya, punya bengkel khusus dikelola oleh sekolah atas mungkin diizin dari industrial sehingga SMK itu bisa maju Pak. Karena untuk melatih itu latihan saja. Kemudian itu kalau otomotif, kalau mesin bisa buat bau bisa dijual. Kalau dari bangunan bisa ada dua, menghitung anggaran rencana anggaran kerja bangunan menghitung rap lumayan. Kemudian AutoCAD-nya gambar. Nah kalau bisa dijual marketplace bersaing dengan industri lain. Nah itu bagaimana bisa solusi Pak? Kalau memang bahwa benar itu sudah dijalankan Mas semua. Keterbatasan industri juga menerima kan juga kami paham karena banyak sekolah SMK sementara industri cuma sedikit, akhirnya
dicopot satu-satu Pak, copot satu saja. Nah cuma satu ini yang kompeten, sementara ibu anak-anak yang lain tidak masih masuk ke sana. Nah kalau SMK punya industri sendiri, seperti saya baca artikel di Korea itu Pak, di Korea itu dia punya semacam batu itu Pak, ada namanya buah-buahan 10 hektar, kemudian dikelola sekolah, kemudian dijual buahnya untuk sekolah sendiri, itu maju Pak. Nah Indonesia masa tidak bisa buat seperti itu Pak. Itu aja Pak, saya wajar mohon maaf. Ya, terima kasih. Ya. Nah ini mungkin Bapak Ibu pernah dengar SMK BLU ya. Ya. Ya, itu sebenarnya sudah difasilitasi. Ya. Aturan bahasa SMK itu bisa menjadi BLU, di mana BLU dia bisa BLUD ya. Misalnya bisa membuat usaha. Cuma permasalahannya kan kembali lagi ke biaya. Nah, kembali lagi kalau memang kita tidak bisa menganggarkan sendiri karena biaya tinggi, bagaimana kerjasama dengan industri lagi? Nah, tapi industri juga harus ada istilahnya secara keuntungan dia juga harus ada, harus didiskusikan. Makanya super distribution tadi itu juga salah satu hal yang belum dipahami oleh industri. Kita masih memulainya ya tahun kemarin karena sebelumnya sifatnya hanya insentif-insentif yang hanya disosialisasikan secara terbatas. Nah, sedangkan kami juga baru ada di perindustrian perdagangan untuk bidang khusus yang kami sebagai masuk baru tahun 2023. Nah itu kemudian kita langsung tanya gas bagaimana bisa mensosialisasi bahwa ada insentif buat industri dan itu bisa sampai 200% pemotongan. Nah ini yang harusnya bisa klop antara kesempatan untuk menjadi SMK BLUD dan juga support dari industri. Nah, cuma yang tadi saya sampaikan bahwa kalau itu sifatnya belanja modal, itu memang ada potongan dari 200 tadi, nggak sampai 200. Nah, artinya mungkin kita nggak langsung semuanya dalam belanja modal, harus bertahap nanti. Artinya mungkin dari sisi kompetensi gurunya dulu, kemudian nanti minimal kita apanya peralatannya dulu sedikit-sedikit. Nah, lama-lama nanti baru buat bangunannya yang besar. Nah, nanti dicoba ada pemasukan dan kita mungkin mulai mempelajari bahwa kalau dunia usaha ini persaingannya seperti ini. Kita di sekolah mungkin penggunanya masih internal dulu ya. Setelah itu nanti baru kita mulai bersaing. Itu pasti ada proses sana. Siap. Oke. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Mungkin ada lagi, Pak Ibu. Saya boleh sambil duduk Pak ya? Ya, Pak. Sambil minum dulu ya. Soalnya saya mulai habis.